ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahin nafi'id dar, khalaqad da'a wad dawa'a wal manafi'a wal madar, biyadihi an-naf'u wad dhurr wal khairu wasyarr wan nahyu wal amr. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-hakimil wahidil qahhar. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وهو أشرف المرسلين وأحسن المتوكلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأولي السمح الرباح والتقيض والاعتبار فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, jemaah sekalian rahimakumullah, kita insyaallah melanjutkan kajian hal-hal yang berkaitan dengan amalan surgawi, yang berkaitan dengan amalan surgawi, yang pada sebelumnya kita membahas masalah hati yang bersih dari hasad dan dengki. Maka pada kali ini insyaallah kita akan membahas masalah pujian baik orang terhadap dirinya, pujian baik orang terhadap dirinya, yaitu terhadap jenazah, yang mana itu akan berpengaruh ke akhiratnya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata atau bercerita, murra bi janazatin fa uthniya 'alaiha khaira. Ya, di sini suatu ketika ada suatu jenazah yang dibawa, lalu kemudian fa uthniya 'alaiha khaira, jenazah tersebut mendapatkan pujian yang sangat baik. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Itu dan artinya pasti, 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 itu kata Nabi SAW. Kemudian wa murra bi janazatin fa uthniya 'alaiha syarra. Kemudian lewatkan, kemudian ada satu jenazah lagi dan dia malah justru bukan dipuji baik, tapi malah dicela-cela, ya, dicela. Faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wajabat, wajabat, wajabat. Wajiblah atau pasti, pasti, pasti. Fasa'alahu Umar an dzalik, maka Umar pun bertanya tentang hal tersebut. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man athnaitum alaihi khaira wajabat lahul jannah. Barang siapa yang kalian puji dengan kebaikan, maka ia pasti akan masuk surga, insyaallah masuk surga. Kalau orang tersebut setelah wafatnya dipuji oleh orang-orang. Kemudian wa man athnaitum alaihi syarra wajabat lahun nar. Siapa yang kalian celak setelahnya, maka wajib baginya neraka. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah para syuhada, yaitu para saksi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Ini enggak nyalain AC-nya, Pak ya? Emang enggak nyalain AC-nya? Enggak. Oh, gitu. Panas. Enggak panas sih, cuman enggak dingin aja. Agak mungkin pas angin mungkin. Biar enggak kerasa ini. Iya. Saya tadi. Antum syuhadaullahi fil ard. Kalian adalah para syuhadanya Allah. Maksudnya para saksinya Allah di muka bumi.
Kalian saksi-saksinya Allah Ta'ala, yaitu saksi-saksi untuk orang ini di muka bumi. Antum syuhada Allahi fil ard, antum syuhada Allahi fil ard. Sampai 3 kali beliau mengatakan seperti itu, jemaah sekalian. Hadis ini hadis yang sekiranya kalau kita menyimaknya atau membacanya membuat kita lebih terdiam dibandingkan berbicara, karena bagaimana akhiran kita nanti dan setelah wafatnya kita, bagaimana para saksi kita itu, yaitu tetangga-tetangga kita, orang-orang terdekat kita, dan tentu saja yang paling mengerti tentang kita yaitu orang yang seatap rumah dengan kita. Karena bukan tidak mungkin kita tampak di luar laksana ustaz, laksana orang yang berilmu, orang yang alim dan seterusnya, tetapi Allah Ta'ala lebih tahu tentang dirinya, kemudian keluarganya lebih tahu tentang dirinya. Dan ada kalanya orang awam biasa, tidak dikenal alim, orang biasa, namun dia adalah orang yang paling loyal terhadap keluarganya dan menafkahi keluarganya betul-betul, dan berakhlak baik terhadap keluarganya. Maka jemaah sekalian, jangan sampai sesuatu atau saksi-saksi kebaikan kita ini justru mereka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibantah oleh keluarga terdekat, karena Allah lebih mengetahui dan juga keluarga terdekat lebih mengetahui tentang siapa kita. Melainkan jadilah orang yang berbuat ihsan lillahi ta'ala, baik untuk keluarga terutama dan juga untuk selain keluarga, karena mereka kelak akan menjadi saksi kebaikan kita dunia dan akhirat. Ada kalanya setelah kepergian seseorang, keluarganya justru bersyukur akan kepergiannya. Ada yang seperti itu, ya, bersyukur, dan mereka hanya mencari harta warisannya. Itu tidak sedikit yang seperti itu, cuma kesian, ya. Mereka tidak suka dengan orang tua ini, benci, bahkan berharap segera aja. Bahkan ada di antara mereka yang membunuhnya jangan sengaja, tanpa diketahui orang-orang. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, berhati-hatilah dalam berakhlak di atas muka bumi ini, terutama yang menyangkut dengan hak orang lain, baik hak harta, hak harga diri, hak pendengaran, hak ketetanggaan. Wallah, baru saja tadi malam jemaah sekalian saya pulang dari kajian di daerah Cikunir, saya pulang kemudian, dan saya pulang saat itu ada kilam, cas kilam. Nah, nama orang itu, Pak. Ya. Nah, pas saya pulang itu, pas saat itu memang saya sengaja ada dari suatu tempat dan saya pulang agak malam, Pak. Saya datang ke Cilangkap itu jam 9:30 sampai sana, jam 9:30, Pak. Dan jam 9:30 baru kelar hujan, baru reda itu hujan. Kalau di Cilangkap, kalau di Lubang Buaya saya nggak tahu, namanya juga lubang, saya nggak tahu. Nah, pas saya di sana, saya dapatkan ada tetangga seberang rawa kecil, cuman seberangnya aja, gitu loh, seberang masjid gitu. Itu nyetel dangdut keras-keras dan saya paling benci gitu. Ya, saya paling benci nyetel dangdut keras-keras. Ya, sebenarnya bukan dangdut aja, metal apa-apa itu juga saya nggak suka. Cuman namanya, selain saya nggak suka dangdut, ya itu malam-malam dan 9:30 baru tadi malam ini saya selesai pulang dari pengajian. Nah, kebiasaan orang Indonesia jemaah sekalian, sebagian suka dangdut, itu masalahnya. Yang suka dangdut nggak protes, tapi yang nggak suka dangdut, yang pengen istirahat, itu mau protes, tapi Indonesianya itu kental, ya nggak enakan, sehingga kemunkaran itu terus aja kayak gitu, ya. Nah, memang sih kediaman saya alhamdulillah, walaupun terdengar sayup-sayup karena kedap suara, maksudnya kamar saya alhamdulillah nyaman, Allah kasih. Tetapi saya nggak bisa, Pak. Hati mungkin jasad saya rebahan, tapi kalbu saya itu berdiri, Pak. Maksudnya saya nggak bisa. Saya memang bukan Pak RT, bukan Pak RW, Pak Camat, apalagi presiden. Ya, kalau saya jadi presiden mungkin saya nggak mau ngaji di sini lagi, Pak.
Nah, tapi hati saya nggak bisa, Pak, nggak bisa terima, karena saya punya saudara-saudara, dan maksudnya saudara di sini tetangga sama Muslim, baik yang dekat dengan rumah yang zalim tersebut atau yang agak jauhan tapi kena imbasnya. Dan ini malam minggu habis hujan, orang pengen tidur dan seterusnya. Maka saya pun kemudian nggak bisa diam saya. Saya bangkit kemudian dan saya nanya ke marbot masjid, itu siapa itu? Oh, itu fulan. Diceritakan kemudian memang dia orangnya seperti itu. Udah setahun yang lalu udah nggak pernah lagi nyetel dan keras, mungkin karena rusak audio sistemnya atau apanya. Tapi mungkin sekarang udah punya baru lagi dan lebih bagus dan lebih duk itu apa? Bassnya itu sampai ke hati. Ya, ibu mertua saya sampai bilang saya nggak bisa tidur karena ini. Lihat betapa zalimnya orang-orang seperti itu. Dan dia kalau nggak minta maaf, itu akhirat nunggu antrian orang-orang yang telah dizalimi oleh dia gara-gara dangdut tersebut. Akhirat nunggu, ya. Jadi kalau tidak minta maaf karena ini berkaitan dengan hak tetangga, itu minta diseret itu ke neraka itu. Nah kemudian saya nanya ke warga sekitar itu siapa, dan mereka bilang itu kalau kita datang ke sana, ke rumahnya, ya itu bakal dibilang, kenapa loh rumah-rumah gua bakal digituin. Itu orang mau jadi waras tapi gila seperti itu tuh. Ya, mereka itu kayak tinggal seperti monyet di hutan. Nggak ngerti kalau mereka punya tetangga. Ya, bahkan monyet aja nggak dangdutan. Gitu. Maka kalau dibilang monyet masih lebih bagus monyet mungkin. Nah kemudian merasa nggak punya tetangga, gede suaranya. Ini saya bicara gini karena udah berkali-kali terzalimi anak saya, istri saya, mertua saya dan seterusnya. Namun karena ada orang yang sedang seperti monyet, nggak punya perasaan, akhirnya begitu kelakuannya. Ya, nggak memberikan manfaat, nggak memberikan kontribusi, bukan ayat, bukan hadis yang dituturkan, dangdutan atau lagu-lagu lainnya. Maka kemudian dikatakan kepada saya itu orang nggak bakal, kalau misalnya kita nasihatin nggak bakal mempan, karena merasa apa? Merasa keluarga yang banyak di situ. Nah sejujurnya saya ada keturunan Betawi dan dia merasa dengan keturunan banyak orang-orang Betawi di situ keluarga dia, dan merasa pribumi di situ, akhirnya bebas berkelakuan seperti itu. Maka ini tidak berpendidikan, tidak berperasaan dan berperi kemanusiaan, bahkan mungkin hewan sendiri nggak gitu. Buktinya burung-burung aja kalau malam itu mereka diem kok, tidur nyantai. Ya. Gimana caranya ya? Karena kalau misalnya saya datengin langsung mungkin emosi, kita berantem jadi repot nanti. Maka akhirnya saya pun nyetel apa? Jangan dibilang saya nyetel musik rock nanti ya. Enggak. Menang saya nanti, tapi saya nyetel Al-Qur'an. Di masjid saya setel kemudian. Ya, dan lama itu enggak nyadar-nyadar. Tetap aja itu. Akhirnya lama-lama mereka kecil dan akhirnya dimatikan oleh mereka. Menjelang jam 10. Saya pun matikan kemudian. Nah, alhamdulillah. Saya berharap semoga Allah beri hidayah orang-orang seperti itu sehingga orang-orang memaafkan dia gitu loh. Karena kalau tetangga yang enggak memaafkan atas gangguannya, itu akhiratnya berat Mas kalian. Pas sekarang kalau ada orang-orang ngantri ke rumah kita, ngantri 10 orang aja, minta sembako, berat enggak diri kita? Berat Pak. Gimana kalau di akhirat ada orang dari tua sampai muda ngantri ke kita karena minta apa? Pertanggungjawaban dulu telah diganggu dan orang-orang pada minta pahala ketika itu. Akhirnya ditebuslah dosa tersebut mungkin dengan pahala ngalir ke orang-orang yang telah dizalimi. Ya, begitu jemaah sekalian. Jangan sampai nanti ketika kita mati digopong di keranda, pas orang-orang pada salatin, isyhadu bi annahu khair apaan? Khairuddin, khair apaan? Dia selama hidup gangguin kita.
dangdutannya bikin mangkel hati misalnya. Dia gangguin kita dan seterusnya. Orang kalaupun orang bilang isyhadu bainal khair, khair, banyak orang khairnya khair-khairan. Formalitas. Di mulut aja. Yang asli hati mangkel tetap. Alhamdulillah mati juga loh, gitu. 4 punya tetangga seperti itu mereka sebagian. Walaupun sama-sama muslim, kita berharap kebaikan, tetapi tetap ini kayak gini nggak bisa sampai dia minta maaf atau menghilangkan penyakitnya itu. Maka ini harus hati-hati. Kalau kita mau kekanak-kanakan silahkan seperti itu, tapi kalau kita mau lebih dewasa dan kemudian futuristik melihat ke bagaimana akhirat kita, maka kita wajib takut akan masalah ini jemaah sekalian. Ngantrinya orang meminta hak ketetanggaan, naudzubillah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya dengan apa? Di antaranya dengan hal seperti ini. Dan ini Indonesia banget ini. Yang kadang-kadang bukan hanya masalah dangdut, tapi masalah religius kadang-kadang tidak pada waktunya, sampai tengah malam, kemudian selawatan dan seterusnya, sampai orang-orang itu tidak bisa tidur gara-gara selawatan. Masa ada selawatan bikin orang begadang? Enggak. Mengganggu. Tetangga punya hak. Nah, alhamdulillah kalau kita ini ba'da subuh, yang seharusnya seorang muslim itu melek, bukan malah tidur. Atau sholat subuh, jangan malam molor. Ya. Bahkan keberkahan itu ada di awal-awal hari. Ya, maka jam segini itu muslim beraktivitas, Al-Qur'an, belajar, ya, yang ibu-ibu masak, ya, begitu. Tapi sebagian dari orang ya seperti itu. Ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, ini yang harus kita pikirkan. Apalagi ya mungkin sebagian dari kita sudah berusia. Tinggal bagaimana kita menanam para saksi sekarang. Yang boleh jadi saya enggak kenal sebagian dari bapak, dan bapak mungkin ya kalau bapak kenal nama saya ya. Tapi mungkin enggak sebaliknya. Yang terpenting adalah kita kenal secara wajah dan kita tahu itu saudara secara Islam. Yang tiap hari kita lihat mereka sholat ya bersama-sama kita, kadang di samping kita sholat berjamaah. Sekarang siapa yang mau menjadi saksi baik kecuali orang-orang yang saban hari melihat kita sholat jemaah sekalian? Apakah yang mau menjadi saksi baik adalah orang-orang yang cuman ngider sebagai tukang sampah, bukan karena pekerjaan itu jelek, bukan. Tapi kan namanya tukang sampah kepentingan cuman mengut sampah, enggak menjadi saksi. Kecuali kalau kemudian kita berbuat baik padanya, kita kasih dia hadiah misalnya, selain sampah ya makanan gitu kan. Ya kemudian dia juga senang sama kita. Nanti kalau misalnya kita wafat, mungkin dia sholatin, dia baik orangnya, dipuji-puji. Maka jemaah sekalian, ketika ada orang yang wafat, kemudian tetangga-tetangganya itu memujinya, maka ketahuilah bahwa saya ini calon penghuni surga insyaallah. Termasuk bapak-bapak jemaah sekalian yang banyak sedekahnya, yang banyak ibadahnya, yang baik persahabatannya, yang bagus bacaan Al-Qur'annya, yang suka ngajinya, yang banyak mendonasikan wakaf untuk masjidnya dan seterusnya. Itu semua setelah wafatnya, selama dia ikhlas, ketika orang-orang memujinya, maka itu ada arti di balik itu, di semua itu di akhirat nanti. Itu yang kita cari jemaah sekalian. Walaupun tidak mesti ya, kadang-kadang ada orang yang memang tidak begitu dikenal kebaikannya, tapi sebenarnya dia baik, cuma disembunyiin, bisa saja. Ya, jadi enggak lazim, enggak mesti. Wah, dia enggak ada yang muji tuh, pasti penghuni neraka. Ya sebentar dulu. Ya enggak juga. Kita enggak tahu. Tetap walaupun banyak orang muji dia, kita enggak memastikan dia masuk surga, tetapi kita berharap lebih besar lagi orang ini masyaallah, insyaallah penghuni surga. Ya begitu. Jadi ini memang urusan gaib sebenarnya, tapi kita doakan. Pokoknya kalau misalnya ada indikator, itu kita doakan aja. Tidak kita pastikan, tapi kita doakan insyaallah. Indikasi dia penghuni surga atau indikasi dia penghuni neraka. Sebenarnya juga bisa menjadi indikasi ada penghuni neraka di kuburnya, kemudian keluar asap misalnya. Itu kan orang-orang pada ini udahlah, mati dah udahlah. Ya emang mati ya. Penghuni neraka nih, keluar asap dari kuburannya. Itu bisa terjadi, tapi itu enggak mesti gitu loh. Enggak bisa dipastikan.
Kalau ternyata misal sampai ngeliat kuburan malam-malam, ada asap keluar darinya, Pak mungkin itu habis hujan, kemudian dipanasin, ya jadi keluar asap kayak motor, ya. Atau ada faktor lainnya dari faktor sains, ya. Ataupun kalau memang itu benar asap bukan faktor sains, itu bisa jadi dari syaitan, bisa jadi, bisa supaya timbul khurafat dan kepercayaan, oh fulan ini, dan seterusnya. Tapi dibongkar ternyata mayatnya gosong. Tetap nggak bisa dipastikan dia telah mendapatkan kuburan, nggak bisa dipastikan karena alamnya udah beda, Pak. Gosong atau enggaknya itu nggak usah kita pikirin, mayat yang gosong. Tetapi emang itu indikasi. Ya kalau dia muslim, kita doakan semoga tidak seperti yang disangkakan. Semoga dia tenang di alam sana. Ya tapi ternyata ketika kita lihat sejarahnya, naudzubillah jelek banget itu orang. Maling, gangguin orang, begal dan seterusnya. Wah ini ya susah. Jemaah sekalian rahimakumullah. Kenapa di sini ditekankan masalah pujian dari orang ketika atau setelah kita wafat? Karena hablum minan nas itu memiliki kepentingan tersendiri, jemaah. Tidak sedikit dari orang yang ahli ibadah hanya lebih fokus di hablum minallah saja. Sementara hablum minan nasnya itu carut marut. Dia tidak baik hubungannya dengan tetangganya, bahkan dengan istrinya, mohon maaf kalau misalnya ada yang sedang berkasus. Tetapi dan dengan anaknya, ya. Itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Bahkan hak istri dan hak anak itu lebih tinggi lagi dibandingkan selainnya. Dari segi nafkah terutama. Maka jemaah sekalian jangan sampai kita wafat, orang-orang muji kita, tapi istri dan anak itu lebih mengetahui keburukan kita sehingga mereka enggan untuk memuji kita, bahkan mensolatinya pun tidak mau. Hati-hati jemaah sekalian. Ya. Taib. Kemudian dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma muslimin syahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahul jannah." Siapa saja orang Islam yang mendapat persaksian yang baik setelah ia meninggal dunia dari 4 orang. Ya, 4 orang. Jadi persaksian baik setelah ia meninggal dunia dari 4 orang. Adkhalahu Allahul jannah. Niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surga. 4 orang tok, Pak. 4 orang tok. Yang itu 4 orang tersebut dia muslim dan memuji dengan tulus, bukan muji karena ada maunya. Muji dengan tulus. Wah, tahu gak itu almarhum dulu ya diceritain kebaikannya. Mungkin diceritain ke anak-anaknya. Itu bapakmu itu loh dulu, itu bantu saya. Bapakmu dan seterusnya. Ya. Terus ada sampai 4 orang meriwayatkan seperti itu, memujinya dan seterusnya. Maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Coba sekarang kita udah banyak berbuat baik gak Pak ke orang sekarang nih? Ya memang kita gak nyari pujian, jangan nyari pujian, udah ikhlas aja Pak. Entar pujian itu nanti terbit sendiri kok gitu loh. Kan yang membuat orang ini tergerak memuji kan Allah Pak. Jadi yang penting lillahi ta'ala dulu. Urusan entar ada muji apa enggak, insya Allah kalau misalnya sekarang berbuat baik. Ya. Kami lantas bertanya kepada Rasulullah, wa thalathatun, gimana dengan 3 orang Pak? Dengan 3 orang ya Rasulullah. Beliau menjawab, dan 3 orang. Maksudnya kalau 3 orang doang dia memuji, ya tetap dia bakal dimasukin ke surga. Kalau memujinya itu ikhlas betul-betul tulus. Kami bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan 2 orang ya Rasulullah? Ya penasaran. Jadi pengen khawatir kalau cuma 2 orang gimana ya? Nawar terus. Ya. Wathnan kata Rasulullah, bahkan cuma 2 orang sekalipun. Cuma 2 orang yang muji dia. Ya. Kira-kira gimana Pak enak Pak? Nanya 1. Gimana Rasul 1 gitu? Dan kami tidak bertanya kepada beliau tentang 1 orang setelah itu. Udah malu gak enak. Kalau bapak kayaknya minta kayak gitu tuh, nanya tuh, ya sambil ngeyel, sampai gimana Ustaz kalau misalnya 0 Ustaz, gitu ya. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Ahlul jannati man mala Allahu udhunaihi min thana'in nasi khaira wa huwa yasma', wa ahlun nar man mala udhunaihi min thana'in nasi syarran wa huwa yasma'. Ahli surga adalah
orang yang Allah penuhi telinganya dengan pujian baik dari orang-orang dan ia mendengarnya. Sedangkan ahli neraka adalah orang yang Allah penuhi kedua telinganya dengan celaan dari orang-orang dan ia mendengar celaan tersebut. Hadis ini sahih. Apa maksudnya jemaah sekalian? Bisa jadi maksudnya ketika di dunia memang banyak orang yang memuji dia atas kebaikannya. Tapi sekali lagi itu tidak mesti. Karena dalam hadis lain juga ada orang yang memang dipuji dia di dunia tapi di akhirat masuk neraka. Artinya ini kalau pujian orang-orang itu sesuai dengan kenyataan dia. Gitu. Ya. Karena enggak semua pujian sesuai kenyataan. Mungkin ada maksud, ada intrik politik, ada apa, dan ada hal-hal lain. Tapi pujiannya tulus dan kenyataannya sesuai dengan pujian tersebut, maka insya Allah. Jadi ada dalil yang menyatakan bahwasanya ketika ada orang bersyukur sama kita, memuji kita, maka kata Nabi SAW, tilka ajilul busyra lakum. Itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk kalian. Kalau ada yang berterima kasih muji kita gitu. Ya, jadi kalau ada muji kita Pak dan sesuai kenyataan, ketahuilah itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan di dunia. Di akhirat ada lagi nanti gitu loh. Tapi kalau pujian tersebut tidak sesuai kenyataan kita, Masya Allah Ustaz Hasan alim ya, padahal saya ya Allah lebih tahu kenyataan saya, misal jelek, naudzubillah. Maka pujian sampean itu enggak berfaedah. Karena yang ibrah yang terbesar adalah kenyataannya gitu loh, bukan pujiannya. Gitu. Taib. Kemudian sebaliknya kalau misalnya orang pada mencela kita karena keburukan kita, sesuai kenyataan kita buruk. Orang mencela kita, maka ketahuilah ini potensi masuk neraka nih kayak gini. Nauzubillah. Ya. Tetapi kalau misalnya orang mencela kita jelek, padahal kita bagus, Pak. Orang-orang aja nggak tahu, maka celaan orang itu tidak bermasalah, biarin aja. Yang penting Allah lebih tahu tentang diri saya. Begitu Pak, begitu. Ya. Sebagaimana juga ada hadis. Hadis di antara hadis-hadis tentang bayi bisa bicara. Ada seorang ibu-ibu gendong bayinya. Kemudian tampak ada perempuan yang digelendang gitu, digelendeng apa, diseret-seret atau dicolok, dijelek, ditendang-tendangin ya. Dan perempuan itu dibilang oleh mereka pelacur. Ibunya bilang, "Ya Allah, jangan jadikan anak saya seperti itu ya Allah." Tiba-tiba anak yang masih bayi itu bicara. "Ya Allah, jadikan aku seperti dia." Loh, kok bisa gitu ya? Bayinya bisa bicara kemudian, takjub gitu kan. Kemudian di momentum lainnya dalam hadis Nabi, ini hadis yang sahih, disebutkan ada seseorang yang tampilannya mewah, di atas kendaraannya kaya, masya Allah. Ya. Maka kemudian kata ibu tersebut, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Ya. Kata anak tersebut kemudian ngomong, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Paham ya Pak ya? Kok bisa gitu Pak ya? Padahal tadi yang perempuan yang digelendang gitu, kemudian digebukin dan seterusnya, dan tersiksa dia dengan itu oleh orang-orang, itu dituduh pezina. Ya. Ya namanya dituduh, enggak ada orang tua mau anaknya kayak gitu kan. Tapi anak tersebut, "Ya Allah, jadikanlah aku seperti dia." Dan ternyata hakikatnya adalah perempuan itu perempuan yang salehah, namun dia dituduh berzina. Dituduh, hakikatnya enggak. Maka percuma celaan manusia ketika Allah lebih tahu tentang dirinya, jemaah sekalian. Yang kedua, orang yang tampilan mewah di atas kendaraannya, itu kan zahirnya semua orang memuji dia. Tapi pujian mereka itu tidak ada yang sesuai dengan hakikat sebenarnya orang ini. Orang ini berbuat curang dan seterusnya dan seterusnya. Memang kelihatannya bagus, masya Allah, kaya dan seterusnya. Maka kemudian kata ibu tersebut, "Ya Allah, jadikanlah anak aku seperti dia." Tapi anak tersebut menjawab, "Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia." Karena percuma Pak, pujian semua orang percuma kalau ternyata yang Allah ketahui dari kita adalah keburukan. Percuma Pak. Dan ini yang hadis-hadis seperti ini jemaah sekalian yang membuat kita misalnya dai
itu kalau melangkah pelan-pelan dan tidak langsung berbangga diri. Orang boleh suka dengan ceramah kita, orang boleh mendengar Masya Allah, dan kemudian menceritakan ke anak-anak tentang Ustadz Fulan dia bagus banget dan seterusnya. Tapi kan antum tidak tahu Pak, secara komplit bagaimana kehidupan Ustadz yang Bapak dengar, ya kan ya? Bisa jadi keluarganya bermasalah atau siapa. Ya, bahkan kalaupun saya misalnya mengatakan kepada Bapak keluarga saya itu keluarga samara Pak, sakinah mawaddah dan rahmah, saya bahagia dengan keluarga saya, sampai mungkin percaya, tapi kan belum tentu kan, bisa saja saya bohong. Bisa aja keluarga sampean itu lebih makmur dan lebih baik daripada keluarga Ustadz ini misalnya gitu. Bisa aja. Yang mana Ustadz ini di keluarganya, di umat itu lembut, tenang, tapi terhadap istrinya Masya Allah, tajam lisannya, suka mukul. Itu bisa terjadi dan saya pernah menemukan ada dai yang seperti itu. Tapi tentu saya nggak mau ngomong siapa ya. Pokoknya ada Pak, ada, beneran ada. Dan masalah nafkah nggak mau nafkahin, ada yang seperti. Padahal dia berdakwah Pak. Dia nyuruh orang untuk harmoni kepada keluarga, tapi dirinya sendiri itu adalah lilin yang membakar dirinya. Ya, naudzubillah. Dan saya berharap kepada Allah Ta'ala tidak menjadikan saya seperti itu. Dan bapak-bapak nggak tahu sebenarnya bagaimana saya pun nggak tahu bagaimana bapak. Tapi kita wajib husnudzon Pak, wajib husnudzon. Kalau nggak ada indikator kuat, wajib husnudzon. Ya begitu jemaah sekalian. Sekali lagi saya bilang, kita katakan pujian manusia seluruhnya tidak ada manfaatnya kalau ternyata Allah mengetahui kita itu buruk. Dan sebaliknya, celaan manusia seluruhnya itu tidak ada efeknya kalau ternyata Allah mengetahui diri kita itu adalah orang yang baik. Namun biasanya orang baik akan Allah Ta'ala titipkan pujian melalui lidah-lidah manusia. Biasanya begitu. Maka ketika ada orang yang memuji sampean dan sesuai dengan kenyataan sampean, maka nggak apa-apa bergembira dengan itu. Nggak apa-apa, asal jangan sampai sombong. Nggak apa-apa. Ya, ada orang bersyukur, nggak apa-apa, asal jangan sampai kita sombong. Ya seperti itu jemaah sekalian. Ada pertanyaan nggak bapak-bapak sekalian? Atau ibu-ibu mungkin? Oh, bareng aja berdua, bareng-bareng Pak. Siapa duluan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya mau tanyakan tadi tentang musik ya Pak Ustaz. Iya. Hukumnya musik di Islam itu gimana Pak Ustaz? Islam versi Arab apa Islam versi Indonesia? Menurut syariatnya Pak Ustaz. Kalau Islam versi Indonesia bisa diubah hukumnya Pak. Islam versi sebenarnya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari, ya, yang maknanya akan datang di akhir zaman nanti orang-orang yang menghalalkan beberapa hal: zina, sutra murni untuk laki-laki, dan juga ma'azif. Ma'azif itu instrumen alat musik. Nah, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak tahu hobi bapak-bapak sekalian. Ya, jadi netral Pak ya. Ini ilmu murni Pak ya, jangan nggak ada ketersinggungan. Urusan mengamalkan atau tidak itu saya yang penting nyampein. Seakan datang pada akhir zaman ini dari umatku orang-orang yang menghalalkan, berarti asalnya apa? Haram. Taib. Menghalalkan zina. Sekarang ada nggak orang yang menghalalkan zina? Ada. Baik menghalalkan secara langsung atau secara lembut. Secara langsung kayak gimana? Ya ngomong itu nggak apa-apa zina, ya, dan seterusnya. Atau nggak apa-apa, yang penting dan alasan-alasannya lah. Kemarin ada disertasi yang seperti itu, ilmiah kata mereka, para bobrok itu. Atau menghalalkan secara tidak langsung. Saya masih teringat tahun 2000 awal-awal, ya, ada band musik namanya Slang Pak, ya. Itu ada album, saya lupa namanya, tapi kayaknya albumnya bentuknya pusar, itu apa namanya, covernya pusar kalau nggak salah. Di album tersebut, beli album apa kaset itu akan dapat kondom. Bapak ingat gak? Itu kayaknya zaman belum lama Pak, 2000-an awal Pak, kira-kira hampir 20 tahun yang lalu.
Ini sama dengan secara nggak langsung Pak menghalalkan perzinahan. Secara nggak langsung. Jangan alasan enggak itu kondom buat suami istri. Buat suami istri. Kenapa ditaruh di album? Ya kan? Dan yang dengarkan rata-rata anak muda, bujang-bujang yang nggak jelas, gitu kan? Nah, ini akan datang seperti ini dan memang telah datang, telah kelihatan Pak. Atau yang menghalalkan sutra. Di sini sutra maksudnya adalah sutra murni dari sutra alam, sutra ulat maksudnya, yang murni 100% untuk laki-laki. Kalau sekarang saya nggak tahu sutranya sutra apa Pak, karena iya rata-rata sintetis kalau saya pelajari dan saya ini seperti ini nih. Sutra Samarinda. Iya, maksud saya nggak Samarinda tuh daerah iniannya, daerah produksinya. Kalau sutra asli betul-betul itu 1 meter bisa 8 jutaan Pak. Oh iya, produksi limited. Ya, rata-rata mungkin ya campuran kalau sekarang Pak. Ya, dan saya juga nanya ke pabrik sarung, ke orang-orang batik dan seterusnya. Kalau memang dimurnikan betul-betul, dan ini Allah yang lebih tahu ya. Saya cuma melihat zahir dari perkataan para produsen atau para penjualnya. Kalau dijual murni asli itu sampai satu helai batik bisa 8 sampai belasan juta. Dan itu nggak bakal laku. Makanya produsen sekarang walaupun pakai namanya sutra itu rata-rata sutra ya sutra yang Allah alam gitu. Mungkin ada serat sutranya dari alami tetapi dicampur, dan dalam mazhab Syafi'i kalau 50-50 50% itu hukumnya kembali ke asal, itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Ya, campuran ya 50-50 asal. Atau kadar sutranya itu minimal, itu boleh. Dan yang kedua ini saya saya khawatir juga masuk ke dalam bab kedua ini ya, menghalalkan sutra, tapi yang saya tahu seperti itu memang sekarang. Yang ketiga ini yang lebih marak lagi, yaitu al-ma'azif. Al-ma'azif itu adalah instrumen, alat musik. Berarti asalnya diharamkan. Nah, alat musik kira-kira buat apa? Buat dimakan atau buat dipakai? Ini mainin. Berarti yang haram adalah yang memainkannya gitu loh. Kalau memainkannya aja nggak boleh, mendengarnya ya nggak boleh juga gitu. Tapi Ustaz, zaman sekarang mah nggak ada kecuali pasti ada musiknya. Itu urusan lain. Sekarang kita lihat, kalau misalnya kita buka YouTube, mesti tuh orang-orang YouTuber atau apa mesti ada backsoundnya musik. Ya kecilin. Kalau Bapak ngelihat news, berita, mesti dia intronya mesti musik. Ya itu jangan dinikmatin, pokoknya gitu aja Pak. Lewat di jalanan, di pasar nanti, di pasar nih, pasar kaget nih, pasar Ahad pagi. Kadang-kadang mesti ada yang jualan CD atau apa, dangdut gitu. Ya sampean jangan ikut hentak-hentakan kayak gini, jangan. Kalau sampean nggak bisa ngelarang, ya udah lewat aja, nggak usah ikut-ikutan. Wah, Elvi nih, gitu ya. Ya, iya. Saya nggak suka ya. Saya geleng-geleng. Ya, jadi gimana menurut sampean hukumnya? Barang siapa yang ada menghalalkan dari ustadz bahkan kalangannya, bahkan banyak dari ustadz, bukan dari ustadz saja, banyak dari ustadz yang menghalalkan. Ustadz-ustadz tersebut adalah ustadz-ustadz yang dikabarkan oleh Nabi ini yang menghalalkan. Iya. Jadi apa yang dikabarkan oleh Nabi itu tercermin pada ustadz-ustadz ini. Tapi urusan nanti kemudian sampai tetap mendengarnya atau memainkannya itu urusan masing-masing. Tetapi untuk akidahnya, untuk haram halalnya itu saya bilang itu haram. Sebagaimana itulah makna yang tersembunyi dari itu yang ada di dalam hadis dan juga di Al-Qur'an, di surat Luqman. Wa minan nasi may yashri nafsahu wa minan nasi may yashtari lahu al-hadithi liyudilla an sabili bighairi ilmin liyudilla an sabilillah. Lahwal hadis, di antara manusia ada yang membeli lahwal hadis, perkataan-perkataan sia-sia. Sebagian salaf kita menafsirkan itu adalah al-ma'azif, instrumen musik. Ya. Maka hukumnya haram. Tapi menyimaknya secara umum dosa kecil.
kecuali kalau menyimaknya sampai betul-betul menghayati, bisa menjadi dosa besar. Begitu. Ya, kalau misalnya sampean dengar selentingan, sedikit menikmati, itu insya Allah sampai sedikit dosa kecil. Tapi kalau terus-terusan, ya namanya dosa kecil numpuk terus ya jadi besar. Kata mereka, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi sakit, ya. Gitu. Ya begitu Pak ya. Enggak. Gambus. Iya. Itu kan tetap musik, Pak. Mau sampean, mau panjenengan tetap aja, Pak. Sama kayak pacaran Islami. Pak, tapi kan itu buat dakwah. Sekarang yang paling hebat dalam berdakwah siapa? Para nabi dan para rasul. Mereka enggak pernah berdakwah dengan hal seperti itu. Kemudian kita kadang beralasan dengan wali songo. Wali songo jumlahnya 9. Rasul dan Nabi jumlahnya lebih banyak dari wali songo. Dan makomnya udah beda. Para Nabi itu gak pernah satupun pakai hal seperti itu. Dan ini keputusan katanya wali songo pun memakai instrumen musik untuk dakwah. Ini pun tidak mesti dikatakan benar, Pak. Jangan karena itu adalah wali songo kemudian pasti benar. Karena wali songo tidak maksum. Bukanlah Nabi, bukan Rasul. Mereka hanyalah orang saleh yang sama seperti kita, manusia biasa. Bisa salah, bisa benar. Yang salah kita katakan salah, yang benar ya alhamdulillah. Ya, jadi kita kadang terus mengerucut ke alasan-alasan yang mana itu semua kemudian terbantahkan dan akhirnya ujungnya kita nggak terima, tetap musik dibilang haram. Tetap aja Pak haram walaupun religius. Musik religius artinya haram tapi religius, gimana? Iya, Allah dan Rasulnya mengharamkannya, tapi di religiuskan. Ini kayak orang Yahudi. Ya, ada beberapa hal yang dilarang tapi kemudian dipoles-poles supaya terkesan agamis, sama. Iya, maka berbahaya di sini jemaah sekalian. Sekarang kalau misalnya kita melihat bangkai haram enggak? Haram. Enggak, tapi enggak apa-apa ini haram, halal bangkai ini karena buat buka puasa. Tetap aja, Pak. Haram walaupun dalam rangka untuk buka puasa. Begitu. Yang tegas saya bilang haram walaupun kenyataannya mungkin ada yang masih menyimaknya, yaitu urusan masing-masing. Tapi yang penting akidahnya Pak, tentang hukum ini Pak. Jangan sampai nanti ditanya kepada Allah, ditanya oleh Allah Ta'ala. Kan sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, kok masih menghalalkannya? Apakah kemudian kita berani bilang kepada Allah, ya Allah ini kan masalah khilafiyah ya Allah. Enak kita ngomong kayak gitu. Bisa kayak gitu ngomongnya di akhirat? Gak bisa, susah. Di dunia mungkin masih bisa jemaah sekalian. Ya, jadi jangan dengan orang yang mengatakan ini kan musik religius rata-rata bukan karena faedah ilmiah tapi karena hawa nafsu, karena dia masih suka. Termasuk lagu Maulana dan seterusnya. Mau Maulana, mau Ya Rabbi Bil, mau apa, tetap kalau itu pakai instrumen maka itu disebut musik khalas. Iya. Ya Pak ya, ini saya pahit-pahitan enggak apa-apa Pak. Ya daripada saya bohong ayo. Iya, walaupun Bapak mungkin sebel karena Bapak suka dangdut, enggak apa-apa. Sebel aja, tapi terima aja gitu loh hukumnya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa sebel, tapi jangan sama saya. Terus sama siapa sebelnya? Ya sama berdiri Bapak sendiri. Dan apa suka? Ya kan itu urusan masing-masing gitu, Pak. Saya sejujurnya lebih baik pahit-pahitan daripada saya nipu orang gitu loh. Ya, Bapak mau bertanya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, seperti yang tadi Ustaz sampaikan ada pengalaman tentang mengganggu tetangga. Bukan saya yang ganggu. Iya. Pengalaman mengganggu ya orang lain. Iya. Iya, Nah, ntar saya lagi. Di satu sisi menyetel murotal, Ustaz. Iya. Murotal Al-Quran. Kan tetangga itu juga ini sebenarnya jadi ironi sih Ustaz. Iya. Apakah Iya. itu malah juga membuat sebuah kemudaratan baru, Ustaz. Artinya misalkan memang yang dangdut itu kita terganggu, Ustaz. Iya. Jujur juga seperti itu. Akan tetapi juga tetangga-tetangga yang lain juga mungkin Ustaz, misalkan mereka punya anak kecil, Iya. atau kebetulan apa gitu lah. Justru malah juga akan terganggu dengan murotal yang kita setel. Yang kita setel melawan dangdut itu. Berlawanan dengan itu. Nah,
apakah kasusnya akan berbeda apabila kita misalkan kan sering misalkan menunggu waktu subuh, kalau mulai juga, Iya, gitu. iya. Nah, mungkin itu saja. Iya. Ya. Bagus pertanyaannya, Pak. Tetapi di sini mudarat tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan melakukan setel murotal, gitu. Sehingga orang itu sadar bahwa kita warga ini tidak setuju dengan besarnya suara dangdut itu. Ada akhirnya alhamdulillah, walaupun agak lama, tapi alhamdulillah akhirnya hilang. Kalau nggak di setel murotal, dengan cara apa? Datengin orangnya, memang orangnya keras, kata mereka. Orangnya keras, nggak bakal ini. Tapi kalau dengan cara isyarat mungkin dia, dan alhamdulillah akhirnya berhasil walaupun butuh waktu sekitar 15 menit atau 20 menit. Memang di sini murotal tersebut otomatis juga menambah suara. Tapi saya observasi ke orang-orang, memang tetap ada berisiknya tapi masih mending, lebih enak karena ini Al-Qur'an, tenang gitu loh. Nah, habis setelah itu dangdut selesai, kita tutup, enggak ini lagi. Dan saya juga melarang murotal tersebut untuk dikumandangkan di masjid saya, maksudnya di tempat kediaman kami itu di waktu-waktu seperti sebelum subuh, sebelum maghrib, enggak. Ini cuma darurat saja, ini kita pakai ini untuk warga. Iya, darurat aja. Jadi yang saya lakukan tadi malam itu darurat. Dalam kaidah fiqhiyah, ad-dararu yuzal. Yang darurat, yang madarat itu hendaknya dihilangkan secepatnya. Dan saya berusaha menghilangkan dengan cara tersebut dan alhamdulillah berhasil. Tapi habis itu yang enggak saya teruskan, ya musiknya selesai, ya udah murotalnya saya ini. Jadi sebagai teguran saja. Iya. Dan saya juga punya tetangga lain yang kayak gitu juga, tapi ini lebih ringan. Nyetel bukan dangdut dia disco yang zaman sekarang yang nggak tahu dah, nggak bagus lah pokoknya. Akhirnya saya setel juga, bukan pakai masjid sekarang, pakai speaker MP3 ya, gede. Akhirnya dikecilin. Jadi banyak orang itu dengan lisan, dengan nasihat nggak mempan mereka. Harus dengan tandingan seperti ini. Nah setelah selesai, dah kita juga selesai. Gitu. Jadi nggak terus-terusan nggak. Jadi kasusnya beda dengan orang-orang yang memang merutinkan itu. Begitu. Ya. Nah dibandingkan nanti madharatnya lebih besar lagi, yang lebih besar madharatnya apa? Dibiarkan terus jadi ituman. Iya, jadinya kebiasaan. Itu madharatnya lebih besar. Begitu. Ya. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada pertanyaan enggak, Bu? Ibu-ibu ada enggak, Pak? Ada. Iya. Ibu-ibu kayaknya lagi sepi ya. Tidak bersuara mereka ya. Mungkin mereka tidur ya. Ya kita cukup sampai sini aja umat sekalian. Bapak-bapak sekalian, jazakumullah khairul jazaa. Insyaallah kita ketemu lagi pada waktu mendatang. Barakallahu fi ulumikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.